pendakian itu tanggal 21 Juli 2019 yang lalu, waktunya masih dekat. Mulai pendakian di Sabtu pagi jam 9. Estimasi ke Gede itu kurang lebih 8 jam. Tapi pada kenyataannya enggak 8 jam. Pertama, karena satu regu gua itu berisi 13 orang. Kedua, temen gua ada yang kekilir kakinya. Jadi mau gak mau treknya tuh melambat dan kita kebagi 3 regu. Regu depan, tengah, dan belakang. Ketika malam tiba, udah mulai maghrib jam 6. Itu kita benar-benar kumpul dan wanti-wanti kalau trek malam itu harus rapet katanya. Karena gelap sisi lain dan ya namanya gunung kita nggak tahu ada jurang atau apa. Jadi benar-benar harus rapet. Setelah melewati trek malam kurang lebih sekitar jam 8 kurang, itu kata pendaki sih katanya udah bentar lagi sampai Surya Kencana. Tapi ya udah, kita namanya ya kayak pendaki kan, dibilangnya 2 menit lagi sampai, 3 menit lagi sampai, ujung-ujungnya 1 jam. Tapi udah kita tetap semangat aja, percaya. Tapi masalahnya di malam itu ketika mau sampai Surya Kencana, kita kepisah 3 regu. Yang regu pertama 3 orang, cowok 2, cewek 1. Regu kedua gua dan temen gua cewek juga, dan regu ketiga itu sisanya. Kebagi 3 regu di trek malam. Mana posisi itu, posisi gunung tuh yang mulai gerimis, udah mulai ada angin kenceng, hawanya beda lah. Gue pun takut, karena pas udah kepisah gitu gue gak berani jalan maju ke depan atau mundur. Jadi gue teriak sama yang regu depan, "Aldi, rapet," gue bilang. Terus gue ngomong sama temen gue, "Kita di sini aja ya, jangan maju atau mundur. Kita nungguin regu belakang aja, biar sampai ke kita." "Ya," jawab temen gue. Hawa gunung waktu itu benar-benar gak enak banget. Apalagi sebelumnya gue sempat ngedengar suara ketawa. Tapi gue abaikan, karena ya wajar lah, namanya di gunung kan pasti ada, gak mungkin gak ada. Gak lama gue ngedengar suara teriakan dari depan, which is itu regu gue yang isinya 2 cowok dan 1 cewek. Teriakan perempuan teman gue, "Jauh," katanya. Gak lama gue lihat depan, banyak sorotan senter yang kacau gitulah, kayak kacau balau. Itu sorotan senter entah nyenter kemana gue nggak tahu. Terus mereka ribut dan malah mundur. Akhirnya ketemu gue. Di situ temen gue yang teriak, yang cewek, nunduk senunduk-nunduknya sambil nyebut istighfar. Gue udah paham, di situ mereka pasti ngeliat. Cuma ya udah gue bilang ke mereka, "Udah ya, jangan diceritain di sini. Gue udah paham. Nanti aja ceritanya pas udah nyampe tenda." Gue bilang gitu. Dan mereka menenangkan diri masing-masing dan coba bilang ke temen gue yang teriak itu, "Gimana? Udah bisa tenang? Bisa maju lagi?" "Ya bisa," jawab temen gue itu. Akhirnya udah nggak lama kemudian regu belakang datang dan kita rapet lagi di situ 13 orang. Kurang lebih jalan dari kejadian teriakan itu 15 menit, kita nyampe di Surya Kencana. Di Surya Kencana kita disambut sama badai yang kencang banget.
kabut, badai, pasir, embun, angin, dingin, benar-benar badai. Dan kita masangin tenda tuh susah banget. Jadi kan masang tenda, masak pun kita susah. Apinya kalah sama angin. Jadi udah akhirnya malam itu mutusin, udah deh masak sebisanya. Ini udah jadi, tenda udah berdiri satu untuk cewek-cewek. Jadi cewek-cewek pada tidur, tinggal sisanya cowok-cowok itu mereka masih tetap masang tenda. Di tenda gue tanya temen gue yang teriak tadi kenapa teriak. Ternyata temen gue itu dia ngeliat sosok anak kecil. Awalnya ketawa, terus pas dilihat dari arah sebelah kanan, sosok anak kecil hitam. Temen gue ngeliatnya bayangan hitam gitu, tapi sosoknya anak kecil. Dan temen gue yang lain, yang cowok itu, yang barengan sama dia, nyorot si sosok anak kecil itu pakai senter. Dan itu katanya mukanya pucat pasi, terus dia nyebrang dari kanan ke kiri sambil ketawa. Asli, untung bukan gue yang lihat. Dia nyebrang ke arah kiri, ke arah pepohonan yang gelap, dan entah di pohon itu ada apa gue nggak tahu. Coba ya, ekstrem juga sih sampai muncul begitu. Biasanya kan paling kalau naik ke gunung malam suara-suara ya, tapi ini enggak. Dia memunculkan sosoknya gitu. Oh ya udah tahu ceritanya, gue udah gak penasaran. Turun gunung, gue pun ketemu trek malam lagi, dan itu juga banyak gangguannya. Dari yang mulai ngedengar suara ketawa, dari yang mulai tas carrier gue dikelepak. Sumpah itu ngedengerin banget, tas gue kayak dikelepak. Gue kira buah jatuh, pas gue cari gak ada. Dan gue kira lagi itu ranting atau apa pohon yang nyangkut di tas gue. Pas gue liat ke atas, pohon pada tinggi dong. Akhirnya gue pikiran positif terakhir itu mungkin air jatuh ya dari pohon. Tapi gue ngecek tas gue itu ada airnya atau enggak ke temen gue, dadanya kering. Dari situ gue yang oke, mencoba menguatkan iman dan melawan rasa takut. Sumpah itu trek malam benar-benar. Sesampainya di base camp, ketika turun, temen gue searching di YouTube. Ternyata ada YouTuber yang kontennya isinya ngedaki ke Gunung Gede, dan di pertengahan itu ada temennya si YouTuber ini yang cerita dia pun ngeliat sosok anak kecil di Surya Kencana. Di situ langsung, oh ternyata di Surya Kencana dominan sama sosok anak kecil. Dan malah katanya ada kisah pendaki lain yang mungkin si pendaki ini entah bisa atau apa, si sosok anak kecilnya tuh ngasih tahu di Sur kan lagi badai, ngecamp aja katanya. Ya gue merinding banget. Itu sih pengalaman gue ketika ngedaki ke Gunung Gede. Semoga dari cerita gue bisa menginspirasi dan menghibur para pendengar setia itu.